Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ulil Absor Abdallah menjadi sorotan publik usai menyebut aktivis lingkungan yang menolak tambal nikel di Raja Ampat sebagai Wahabi. Pernyataan tersebut disampaikan Ulil saat berdebat dengan juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dalam sebuah tayangan di Kompas TV. Potongan video perdebatan mereka kemudian viral dan dibagikan berulang kali oleh sejumlah akun di media sosial. Apakah fakta-fakta ekologis adanya kerusakan serius akibat aktivitas tambang? Apakah ini bentuk penolakan terhadap suara-suara yang peduli terhadap krisis lingkungan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Lagi-lagi Bung Roki, kita harus mengelus dada karena seharusnya tidak demikian sebagai apalagi seorang yang boleh dikatakan panutan gitu ya dengan label organisasi yang begitu luar biasa. Apakah pelabelan Wahabi lingkungan bukan justru bentuk simplifikasi ekstrim terhadap kompleksitas perjuangan lingkungan yang berbasis data, empati sosial, dan prinsip keadilan ekologis, Bung? Iya, jadi kalau kita lihat polemik yang terjadi persoalan kasus tambang, apalagi sampai mengarah kepada Raja Ampat yang harusnya daerah dibangun untuk dipercantik keindahannya karena memang daerah yang sangat indah untuk dijadikan wisata, kemudian harus dirusak oleh tambang. Mestinya kan lingkungan itu diperindah, dipercantik. Allah sudah memberikan keindahan yang luar biasa, harusnya diperindah dan dipercantik dengan pembangunan, penataan, dan justru memperbuat fasilitas lebih nyaman untuk daerah wisata. Tapi justru ditambang, mungkin karena uangnya lebih mudah dan lebih besar eh, dari sektor tambang. Tapi yang pasti lingkungan jadi rusak. Sayangnya, justru orang yang berpihak kepada peduli lingkungan justru mendapat posisi yang diserang. Mestinya itu tidak boleh terjadi. Sekaligus ini sebenarnya menunjukkan eh, pihak-pihak itu sedang ada di koordinat mana. Jadi justru kita bisa memetakan, oh ini orang-orang yang memang tulus untuk menjaga lingkungan, memikirkan rakyat, membela rakyat. Tapi ada juga yang akhirnya dia eh, lebih cenderung untuk membela yang lain, justru bukan sekedar apa bukan sekedar untuk membela rakyat, apalagi tapi justru berada di pihak yang justru eh, berseberangan dengan kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan. Saya pikir disinilah pernyataan yang melabeli para aktivis lingkungan dengan pernyataan yang tidak sepantasnya, bahkan dibilang Wahabi lingkungan, saya pikir itu justru istilah yang tidak tepat. Mestinya kalau dia tokoh agama, mestinya Islam itu mengajarkan harus rahmatan lil alamin. Jadi lingkungannya bisa mendapat rahmat, orang yang ada di lingkungan itu mendapat rahmat. Kalaulah ada pulau-pulaunya bisa mendapat rahmat, kalau dikelola dengan cara yang bermartabat dan sesuai dengan syariat. Tapi itu Bung Eni. Dan menurut Anda, Bung Rocky, jika aktivis lingkungan yang kritis terhadap industri ekstraktif dilabeli yang tadi Anda sampaikan cap Wahabi, apakah ini bukan upaya delegitimasi terhadap kontrol warga sipil atas kebijakan yang berpotensi merusak ruang hidup masyarakat terdampak atas industri tambang ini, Bung? Ya, betul. Itu justru dengan label tersebut, dia mendegradasi perjuangan bagi rakyat ya, maupun lingkungan. Mestinya mendapat apresiasi, jangan malah di framing. Tapi itulah dunia kapitalis ya, di mana mereka tentu mendapatkan apa ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan pengorbanan yang minimalis. Nah, ini yang persoalannya akhirnya menggunakan berbagai cara yang tentu mereka tidak kenal halal haram, bahkan apalagi sekedar merusak lingkungan. Mereka tidak menggunakan. Tapi yang pasti
salah satu dari upaya labellisasi itu membuat negatif image di tengah-tengah masyarakat sehingga para aktivis itu kehilangan legitimasi atau terganggu lah minimal terganggu apa legitimasi mereka terganggu dari opini mereka. Nah, kita bisa melihat bahwa mestinya secara faktual mereka bisa dilakukan apa eh, ya seperti apresiasi, bukan justru malah dilabeli negatif. Kalau label negatif itu kan argumen orang yang tidak mampu menjelaskan dengan argumentasi akhirnya membuat label. Ini sebenarnya labelisasi ini sebenarnya sejarah panjang Bung Enggi. Dulu di zaman penjajah, para penjajah itu melabelisasi para pejuang kita yang ingin merdeka itu dengan label ekstremis. Kemudian di era-era sekarang kita juga ada kenal label teroris. Kemudian setelah teroris ada juga label radikalis gitu ya. Itu saya pikir itu upaya untuk melabeli para pejuang, para pegiat aktivis lingkungan supaya mereka dalam posisi yang negatif, di framing jahat, padahal yang jahat sebaliknya kan gitu posisinya. Cara mereka untuk menghindari kejahatan mereka di tengah-tengah publik, akhirnya mereka menuding orang lain yang jahat. Inilah yang disebut sebagai framing atau mungkin mereka bilang labelisasi negatif atau bahkan kita bilang fitnah. Cara itulah sudah dilakukan panjang ketika masa penjajahan dulu juga kan Belanda melabeli para pejuang kita dengan ekstremis, kemudian di era-era sekarang ada kenal dengan teroris, kemudian dikenal juga dengan radikalis. Sekarang muncul lagi istilah baru dengan Wahabi lingkungan. Saya pikir ini eh, tidak asing, tapi mungkin dulu bisa, tapi masyarakat sekarang makin banyak yang cerdas. Tentu bisa membedakan mana yang berada di pihak mereka dan mana yang berada di pihak yang ingin merusak lingkungan. Begitu, Bung Enggi. Bahkan kita belum pernah melihat orang yang disangkakan tadi ketua BBN ini justru melebeli jahat terhadap yang benar-benar jahat seperti Zionis Yahudi itu sepertinya kita tidak pernah nampak. Bahkan yang ada kita tidak boleh membenci bangsa Yahudi sebagai manusia. Dan lagi-lagi Bung Rocky disampaikan dalam diskusi itu terkait adanya kemaslahatan dan kemafsadatan. Bisakah kemaslahatan dalam praktek tambang terwujud jika tambang dikelola swasta dan masyarakat berpotensi terdampak langsung mengalami gangguan kesehatan, contohnya berpotensi juga kehilangan ruang hidup dan mungkin tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, Bu? Iya, kalau kita lihat untuk mencapai kesejahteraan, kalau diserahkan ke udah swasta itu kita udah keliru dalam meletakkan posisi hak dan kewajiban. Kalau ingin apa tambang itu dikelola supaya mensejahterakan, ya tentu tidak diberikan kepada swasta. Swasta itu tujuan utamanya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi untuk mencari keuntungan. Dalam bisnis, tidak ada orang apa perusahaan itu yang memang kerja tidak ingin mencari untung, tapi ingin bekerja untuk mensejahterakan orang lain, sementara dia menderita. Gitu. Kan tidak ada itu. Nah, sebenarnya kalau kita ingin melihat rakyat ini bisa sejahtera karena tambang yang bisa dikelola dengan baik, maka sebenarnya pengelolaannya jangan kepada swasta, harus kepada negara. Karena negara itu dengan swasta itu sangat berbeda perspektif kerjanya. Kalau negara itu tujuannya untuk melindungi, kemudian mencerdaskan, kemudian mensejahterakan, nah, itu sebenarnya cocok. Tambang bisa digunakan untuk melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan. Tetapi kalau diserahkan ke udah swasta, swasta itu fungsi utamanya bukan untuk mensejahterakan orang lain, tetapi untuk mencari keuntungan demi kesejahteraan mereka. Saya pikir di sinilah letak krusialnya. Kalau kita meletakkan kepada swastanisasi atau dengan istilah di birokrasi itu reinventing government, pemerintahan mengambil peran sedikit dan semua diserahkan kepada swasta, ya tentu tambang ketika diserahkan kepada swasta, mereka akan menambang semaksimal mungkin untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang seminimal mungkin, bahkan tanpa memberikan lingkungan. Saya pikir di sini cara pandang yang mungkin agak berbeda ketika swasta mengelola tambang dengan ketika negara mengelola tambang. Sehingga ini menjadi perhatian kita. Harusnya
dalam sistem eh, kapitalisme yang ada sekarang ini justru memberikan ruang yang besar kepada pengusaha maupun para pebisnis tambang untuk bisa leluasa mengelola tambang, bahkan mereka bisa membuat aturan dan hukum yang dalam sistem demokrasi itu memang bisa diatur, diubah, dan dibuat. Nah, saya pikir di situlah letak krusialnya. Jadi kalau sudah berkuasa, kemudian berbisnis, maka bisnis didukung oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah kerusakan atau bahkan ketamakan. Karena orang berbisnis itu kalau diberikan satu pulau, dia ingin pulau yang berikutnya. Diberikan satu keuntungan satu gunung, dia ingin gunung yang kedua, kan gitu posisinya. Dikasih area satu tambang, dia akan ingin tambang yang berikutnya gitu. Watak kaum kapitalis yang liberal, nah ini kalau kita bilang kapitalis liberal, mungkin lebih tepat karena kalau dibilang Wahabi lingkungan ya mungkin terminologinya itu eh, tidak tepat karena posisinya memang seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat berkuasa dalam bisnis dan bisnis sambil berkuasa, nah itu akibatnya yang berbisnis membuat kebijakan dengan kekuasaan yang dimilikinya, maka kebijakan yang dikeluarkan akan menguntungkan bisnisnya. Nah, itu yang terjadi hari ini ketika para penguasa dan pengusaha dia bergabung, bahkan berkolaborasi, bahkan eh, ya kalau kita bilang KKN di situ posisinya berkolusi, mereka membuat aturan, membuat hukum, bahkan melanggarnya atau mengubahnya sehingga mereka bisa berbisnis jauh lebih nyaman karena didukung oleh kekuasaan dan rakyat yang akan melawan berhadapanlah dengan kekuasaan dan kekuasaan itu terimplementasi dan nyata di lapangan adalah dengan aparatnya. Nah, ini yang kita bisa melihat kenapa kadang-kadang di tambang itu akhirnya rakyat harus berhadapan dengan aparat, baik dari awal pembebasan lahan, pengurusan dan seterusnya, akhirnya rakyat harus berhadapan dengan aparatnya. Sementara para pebisnis ada di belakang meja dan mereka yang ada dengan kekuasaannya menggunakan negara, bahkan menggunakan aparat untuk melindungi bisnis mereka dan menjaga kepentingan bisnis mereka. Begitu, Bung Enggi. Ya. Terkait tadi, Bung Rocky, seperti apa seharusnya agar arah tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan ini, Bung? Iya, kalau ingin mengelola tambang dengan supaya wujudnya adil, berkeadilan kepada masyarakat, berpihak, tidak merugikan para pengusaha, tetapi juga tidak merugikan rakyat, adil dengan tepat pemberiannya, maka ada tiga komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama aturannya. Aturan harus menggunakan aturan yang adil, aturan yang memang didesain bukan untuk dibuat melindungi kepentingan pengusaha saja, tapi harus dia adil, yaitu berasal dari Zat Maha Adil. Nah, kedua, memang dibutuhkan para pelaku yang tidak rakus, yaitu mungkin para pengusaha-pengusaha yang mereka ingat akhirat lah, tidak ingin membuat kerusakan lingkungan yang parah, bahkan mereka tidak rakus untuk ketika dikasihkan satu tambang, ambil tambang yang berikutnya, atau ingin untung yang sebesar-besarnya. Ya, tentu butuh keimanan dan ketakwaan. Gitu. Yang ketiga, butuh penguasa yang amanah, di mana penguasa harus menjalankan hukum yang adil. Nah, ini yang kadang-kadang tidak paham, sehingga hukum yang diambil adalah hukum yang tidak adil, karena dibuat oleh manusia dan kadang-kadang warisan penjajah masih dipertahankan. Nah, jadi ada tiga komponen yang perlu diperhatikan betul dalam pengelolaan tambang, yaitu menggunakan hukum yang adil, yaitu hukum yang berasal dari zat yang maha adil, itu yang kita bilang syariat Islam. Yang kedua dilakukan oleh pelaku yang tidak rakus, yang penuh iman dan takwa, mengingat hari akhirat. Kemudian diurus, dijaga oleh penguasa yang amanah, gitu. Dan kalau ini dilakukan, saya pikir pengelolaan tambang ketika menggunakan syariat Islam maka tidak bisa diserahkan kepada swasta. Dia harus dikelola oleh negara dan digunakan semaksimal mungkin oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Karena barang tambang yang berlimpah itu dalam Islam itu merupakan kepemilikan umum. Dalam Islam dibagi itu, dalam aturan Islam itu ada kepemilikan sifat individual boleh dimiliki oleh individu, misalnya rumah, kendaraan dan seterusnya itu boleh dimiliki individu. Tapi ada kepemilikan yang sifatnya negara hanya dimiliki oleh negara, misalnya kantor-kantor pemerintahan dan kepentingan strategis lainnya. Dan ini terkait dengan kepemilikan umum milik bersama masyarakat itulah barang tambang yang sifatnya berlimpah. Dalam hadis itu ditegaskan bahwa an-nasu syuraka'u fis salas al-kala' wal ma' wan nar.
Jadi manusia itu berserikat dengan tiga hal. Al-kala itu padang gembalaan seperti hutan dan seterusnya. Kemudian al-ma yaitu air, danau, laut. Nah, itu nggak mungkin dipagari laut kalau pakai syariat Islam itu. Dan yang ketiga adalah nar, yaitu barang energi yang termasuk tambang dan seterusnya yang melimpah jumlahnya itu milik bersama. Artinya semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, punya hak yang sama, punya akses yang sama, tidak boleh dihalangi oleh individu tertentu. Nah, kalau diserahkan kepada swasta, maka dia sudah terhalangi hak-hak yang lain, maka dimiliki hanya oleh individu. Ini yang tidak boleh terjadi dalam syariat Islam. Maka kalau ingin mengelola tambang supaya adil, maka gunakanlah hukum Islam atau syariat Islam untuk mengelolanya. Dan tentu ini tidak mungkin terlaksana kalau tidak dilaksanakan oleh penguasa atau pemerintahan yang amanah, yang paham betul bahwa kewajiban dia adalah menerapkan hukum-hukum yang adil, yaitu hukum syariat Islam. Dan tentu ini tidak mungkin terjadi kalau kesadaran masyarakat, pemahaman masyarakat belum memahami itu sehingga mereka tidak menuntut kepada penguasa untuk menerapkannya. Saya pikir ini yang butuh terus dijelaskan bahwa kenapa tambang dan seterusnya hari ini dikelola secara kapitalis dan kaum kapitalis itu sangat pintar meletakkan rakyat di dasar sebagai piramida dasar untuk dipajaki, disuruh bekerja mereka yang atur. Kemudian kalau ada persoalan mereka menggunakan aparat-aparat negara untuk menjaga kepentingan bisnis mereka. Kalau butuh pernyataan-pernyataan yang mendukung eh, kebijakan mereka atau perlakuan mereka, mereka menggunakan kaum alim ulama maupun para ilmuwan, baik profesor, doktor dan seterusnya, maupun ulama atau para ustadz dan seterusnya, digunakan mengeluarkan statement yang melindungi mereka atau menjaga kepentingan mereka. Itulah muncul istilah-istilah sampai Wahabi lingkungan segala macam itu kan karena para pengusaha, kaum kapitalis itu pandai betul memanfaatkan para ustadz, para ilmuwan, baik profesor, doktor, dan seterusnya, untuk melegitimasi tindakan mereka yang dianggap rasional, benar, dan seterusnya. Sementara sebagian para ilmuwan, para aktivis, para ulama, para ahli, itu memang sebagian memang tidak bisa dikendalikan. Sehingga kita masih bisa mendengar suara-suara kritis. Oleh karenanya, saya pikir kita harus terus menyuarakan bahwa tambang harus dikelola oleh negara dengan hukum yang adil dan aparat yang amanah. Saya pikir itu, Bung Enggi. Jazakallah Bung Rocky untuk paparnya. Semoga ini menjadi pengingat bersama, apalagi tadi yang disebutkan oleh Bung Rocky, jangan sampai ada alim ulama, cendekiawan ataupun yang sebagainya, aktivis yang juga sebenarnya hanya diperalat untuk melabelkan pendukung kerusakan lingkungan. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.